Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala rasulin nabil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadiruna ikhwanul muslimina rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang saya muliakan, dan insya Allah kita yang hadir ini bagian dari hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan dan sudah kita dapat. Baik itu nikmat yang menurut kita banyak ataupun sedikit, baik itu nikmat yang bisa kita lihat maupun tidak bisa kita lihat, baik itu nikmat yang jauh maupun yang dekat. Namun yang jelas dan pasti bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, Allah menginginkan agar kita mampu menggunakan nikmat itu untuk berbuat baik dan berbuat taat. Dan jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu malah kita gunakan untuk berbuat maksiat. Dan saya khawatir kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan semakin berat saat dihisab di akhirat. Shalawat dan tak lupa juga salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan risalah agama yang sempurna ini kepada kita, berupa sunnah-sunnahnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan saja sunnah-sunnahnya itu bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak, walaupun kita tidak bisa mengerjakan sunnah itu seluruhnya, tapi tidaklah pantas untuk kita tinggalkan semuanya. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, melalui mimbar yang mulia ini, kami tidak bosan-bosan mengajak kepada kita semuanya. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai predikat yang paling mulia, pondasi kehidupan bahagia di dunia, dan tiket yang amat berharga saat kita masuk ke dalam surga tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, sudah menjadi agenda nasional bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya itu kita peringati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tahun ini kita sudah memasuki usia yang ke-80 tahun Indonesia itu merdeka. Di mana sebelumnya sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu, yaitu yang dibacakan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, yaitu bertempat di
di halaman rumah Paris Marta yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya bangsa Indonesia itu menurut catatan sejarah itu ada buku sejarah yang berjudul Sejarah Besar Bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia di dalam arus sejarah itu diceritakan dan dituliskan bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa baik itu dari Eropa maupun Asia Timur itu lebih kurang 500 tahun lebih. Yang pertama, Indonesia itu pernah dijajah oleh Portugis, yaitu di Maluku, Ambon. Selama dituliskan di situ ada yang menyebutkan 63 tahun, ada yang menyebutkan 86 tahun. Kemudian setelah itu Sulawesi Utara dan termasuk Filipina ini dijajah oleh Spanyol selama 171 tahun. Kemudian masuk lagi negara Inggris, England, itu lebih kurang 5 tahun. Kemudian dijajah yang paling lama itu Hindia Belanda, VOC, yaitu selama 344 tahun. Terakhir Asia Timur yang menjajah Jepang 3,5 tahun. Maka dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan pendahulu kita yang namanya dijajah itu nggak ada yang enak. Makanya di dalam Al-Quran Allah gambarkan bagaimana bentuk penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel yang Allah ceritakan di dalam surah Ibrahim itu. Apa kata Allah? Wa idh qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaa'un min rabbikum 'adzim wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, bersyukurlah kamu atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, yang mana Allah telah melepaskan kamu dari penjajahan, penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka sembelih anak-anak laki-lakimu, mereka biarkan hidup anak perempuanmu. Itu semua adalah bagian dari cobaan Allah yang sangat besar. Dan ingatlah ketika Allah memberikan maklumat, barang siapa bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kamu mengkufuri nikmat, ingat azab Allah itu sangat pedih. Itu Allah gambarkan bagaimana penderitaan orang yang dijajah, orang yang ditindas, orang yang hidup di dalam penjajahan. Itu yang namanya penjajahan itu pastilah. Yang namanya demokrasi tidak ada lagi, ekonomi dimonopoli, kemudian pendidikan didiskriminasi, aturan-aturan mereka bikin sendiri, itu yang namanya penjajahan. Maka mestinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Karena secara logika dan matematika, Indonesia itu mustahil untuk merdeka, Pak, kalau berdasarkan semangat yang ada pada pejuang-pejuang terdahulu. Apa modal mereka berperang itu? Bambu runcing, pedang, ketapel, kendaraan yang rakit. Yang dilawan itu tank, mortir, bom, pesawat pengintai, pesawat perang, brand, granat. Itu yang dilawan. Secara logika dan matematika, Indonesia itu mustahil untuk menang. Tapi karena karunia Allah yang besar kepada bangsa Indonesia, diberikan kita kemerdekaan yang sempurna. Masih banyak negara-negara di dunia ini masih memperjuangkan kemerdekaan, Pak. Di antaranya Palestina, di antaranya misalnya Sahara Barat, termasuk yang dekat ini Taiwan, masih memperjuangkan kemerdekaan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan itu, nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pendahulu-pendahulu kita itu gak bohong, dia jujur, dia dimasukkan di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat
bebas. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Orang-orang terdahulu jujur, Pak, nggak kayak sekarang. Mereka tahu bahwa nikmat kemerdekaan itu pemberian Allah, bukan cuma usaha mereka. Masyarakat muslimin yang saya hormati, oleh karena itulah maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak cuma diperintahkan untuk menggelar acara seremoni, tidak cuma untuk upacara, tidak cuma untuk berlomba-lombaan, memasang-masang bendera. Ada hikmah histori yang sangat besar dan mendalam untuk kita kaji dan pahami agar kita bisa menata negeri ini lebih baik lagi. Kenapa Pak kita harus menata negeri ini lebih baik lagi? Karena secara potensi dan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, Indonesia itu kaya raya, Pak. Jauh dengan daerah-daerah lain. Kayak misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi itu cuma mengandalkan gas, mengandalkan minyak, kemudian sewa-sewa hotel, bisa umroh dan haji. Cuma itu income mereka. Begitupun dengan Mesir. Mesir itu minyak, gas, kalaupun ada pertanian sepanjang Sungai Nil itu saja. Indonesia itu apa yang gak ada? Makanya mendiam Presiden Soeharto menjelaskan gemah limpah loh jinawi, toko tentrem kantora ajo, tongkat dan batu jadi tanaman. Artinya apa? Indonesia ini semuanya ada. Tapi boro-boro, Pak. Kalau di Mesir itu dalam 1 tahun itu ribuan itu menyekolahkan orang gratis. Begitupun di Mekah itu ribuan menyekolahkan orang di dunia ini gratis. Indonesia boro-boro menyekolahkan orang luar negeri, Pak. Anak-anak kita saja banyak yang putus sekolah. Artinya Indonesia sampai sekarang belum sejahtera. Kenapa itu? Karena ada salah di dalam pengelolaan negara yang tercinta ini. Masyarakat muslimin yang saya hormati, oleh karena itu saya berpesan kepada terutama pemangku jabatan, sadarlah, insaflah, karena kekuasaan itu nggak lama dan dititipkan kepada kita untuk membawa kesejahteraan di negeri ini. Kenapa sampai hari ini 80 tahun Indonesia itu belum sejahtera? Kenapa masih banyak yang putus sekolah, masih banyak yang meminta-minta, masih banyak yang miskin, masih banyak yang duafa, padahal sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Kenapa? Karena Indonesia ini dikelola oleh orang-orang yang pintar, tapi susah mencari orang-orang yang benar. Kalau yang pintar banyak, Pak, gak kekurangan sumber daya alam manusia kita. Tapi mereka tidak benar, bukan mencari yang profesional, tapi siapa yang dekat, siapa yang jadi tim sukses dan lain sebagainya. Makanya kerjanya mengomong-omong, membuat gaduh masyarakat. Ini ada tanah 3 tahun nggak digarap, disita negara, rekening disita, kemudian diblokir. Apa-apaan itu? Nggak ada. Yang namanya pemimpin itu meresahkan masyarakat itu. Pemimpin itu mensejahterakan dan mengayomi masyarakat. Itu yang paling penting. Makanya Imam Ibnu Taimiyah dia tidak berbicara masalah kemerdekaan, tapi dia berbicara kebebasan. Apa pengertian merdeka itu menurut Imam Ibnu Taimiyah? Yaitu mereka bebas beribadah, bebas menegakkan keadilan, bebas bersilaturahim, bebas kita mau masuk ke masjid, bebas kita mau sedekah, bebas kita mau sholat. Itu pengertian menurut Imam Ibnu Taimiyah, itu adalah kebebasan untuk menjalankan risalah agama. Kalau di waktu penjajahan itu tentu kita dicekal dan dilarang oleh penjajah kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian untuk Imam Asy'ari, apa kata beliau? Yang namanya kemerdekaan itu adalah menegakkan keadilan. Sebab negara itu kalau memang tidak adil, Pak, tidak ada norma keadilan, maka ketimpangan, kepincangan yang akan timbul di ranah kehidupan masyarakat. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hukum bisa dibeli, hakim bisa disuap, jasa bisa diobor-obor. Aturan apa itu? Itu bukan aturan agama, itu adalah aturan nafsu yang membahana oleh karena ingin menguasai kekuasaan kehidupan dunia. Oleh karena itu, marilah dengan hati yang tulus, dengan keinginan kita cinta, Pak, dengan negeri ini, sangat cinta dengan republik ini.
Di negeri ini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, di sini kita mencari nafkah, di sini anak-anak kita sekolah. Kalau kita nggak sejahtera, kalau negara kita kacau seperti ini, tentu kita akan menjadi orang yang merana di dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri. Apa yang bisa kita berikan dengan negeri yang tercinta ini? Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala rasulin nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu alma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa yaqdi al muhibbat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.